Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya Labiqatul Hadhiqah Nikmatul Lafiro dengan NIM 22105050094. Program studi ilmu hadis akan memenuhi tugas mata kuliah software hadis dalam bentuk praktik video takhrij hadis beserta mencari informasi yang berkaitan dengan hadis tersebut. Untuk langkah pertama adalah yang akan kita lakukan mentakhrij dari hadis tersebut. Untuk hadis yang akan kita takhrij adalah hadis dengan nomor 33 dengan matan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pertama-tama kita akan mentakhrij hadis tersebut di software Jawami'ul Kalim. Oke Bapak, sebelumnya mohon izin, hadis tersebut sudah saya copy terlebih dahulu. Kita cari dibahas ya. Oke, dari software Jawami'ul Kalim ditemukan ada 4 hadis dengan variasi matan yang berbeda-beda, tentunya dengan jalur periwayatan yang berbeda-beda juga. Namun hadis yang dimaksud adalah hadis yang nomor 4 ini. Sesuai dengan hadis yang tadi kita takhrij, yakni hadatsana Shadaqah qala akhbarana an Uyainah an Amr an Nafi' ibni Jubair an Abi Syaraih al-Khuzai an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Matan ini persis seperti matan yang kita takhrij tadi. Dia temukan itu di kitab Adabul Mufrad al-Bukhari, bukan dari Kutubut Tis'ah. Selanjutnya kita akan mentakhrij hadis tersebut di software Maktabah Syamilah. Nah, untuk mentakhrij tersebut dari Kutubut Tis'ah, bisa kita masukkan kitab-kitab tersebut dari sini. Kita masukkan satu persatu, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ila akhirih. Namun saya sudah membuat al-manjalat, di mana kita tinggal mengklik Kutubut Tis'ah atau Kutubus Sunnah. Di sini saya sudah buat Kutubut Tis'ah. Lalu kita ketikkan matan hadisnya. Sebentar. Kita pakai matan falyuhsin ila jarihi dan falyukrim dhaifah. Cari kalau 7 sebentar. Ini dia hadisnya. Ketemu ada 2 hadis yang persis dengan matan tersebut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah ila akhirih. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mencari
kita akan mencari biografi dari perawinya. Nah, untuk mencari biografi perawi itu kita harus mengetahui nama asli dari perawi tersebut. Karena di sini hanya disebutkan Shadaqah, itu bukan nama aslinya ya. Jadi kita harus mengetahui nama asli dari perawi tersebut. Yang pertama ini ada Shadaqah, kita lihat nama aslinya adalah Shadaqah Ibnul Al-Fadil. Kita salin dulu. Lalu kita beralih pada Maktabah Syamilah menggunakan kitab Tadhibul Kamal. Kita ketik Tadhibul Kamal. Oh ya, ini kita hapus dulu. Sebentar. Tadhib. Nah, ini dia. Sudah ketemu Shadaqah Ibnu Al-Fadil. Kita cari yang membahas Shadaqah bin Fadil. Nah, ini dia. Jadi maksud ini ya, Shadaqah bin Al-Fadil Al-Marwazi atau Abul Fadil. Ini gurunya ada Mu'tamar bin Sulaiman, Ibnu Uyainah, Walid bin Muslim, Yahya Al-Qattan, ila akhirih. Kemudian untuk murid-muridnya ada Ad-Darimi, Baidullah bin Wasil, Abul Majah, dan lain sebagainya, sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya keterangan mengenai guru-gurunya. Kemudian ini adalah jar ta'dilnya, berkata Abu Dawud bahwasanya beliau ini siqah. Kemudian selanjutnya kepada perawi yang selanjutnya ada Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Uyainah bin Maimun. Kita pakai juga yang ada Maimunnya. Mari kita cari. Sufyan. Nah, ini dia. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran, Isma Abi Imran Al-Hilali ila akhirih. Kemudian ini keterangan mengenai guru-gurunya. Selanjutnya ini keterangan mengenai murid-muridnya, anhu al-Amash, syukhuhu ila akhirih, wa anhu al-Amash, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perawi selanjutnya ada Amr atau dengan nama asli Umar bin Dinar. Kita cari di Maktabah Syamilah.
belum kesalin. Amr bin Dinar, kita cari di Maktabah Syamilah biografi beliau. Nah, ini sudah ketemu. Ada kesalahan sepertinya. Kita ulang. Amr bin Dinar. Nah, ini dia. Kita cari yang menerangkan bab Umar bin Dinar. Pasti di bab Ain ya, karena awal namanya adalah Amr bin Dinar. Amr kita cari ke bawah terus sampai menemukan bab yang hapus. Ulang. Udah tadi. Ain. Harful Ain. Nah, ini dia. Amr bin Dinar Al-Basri Abu Yahya Qahraman dengan guru Salim bin Abdillah, kemudian Wasfi bin Sahib, dan memiliki guru Al-Hamadan Ja'far bin Sulaiman Mu'tamar ila akhirih. Kemudian mengenai jar ta'dilnya beliau adalah laisa siqah, tidak siqah menurut Imam An-Nasai. Wa an Salim an abihi ahadis, bahwa beliau ini ahadis mungkirah ya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke perawi yang selanjutnya, ada Nafi' bin Jubair. Nah, kita lihat nama aslinya adalah Nafi' bin Jubair bin Mut'am ila akhirih. Mari kita salin, kita cari biografinya. Kita hapus. Nah, Nafi' ini pasti ada di bab dengan huruf nun, karena nama aslinya adalah Nafi'. Nah, ini Nafi' bin Jubair bin Mut'am bin Adi An-Naufali ila akhirih. Dia berguru kepada bapaknya Abihi dan Ali dan Abbas, wa Aisyah, Zubair dan Taifah ila akhirih. Kemudian memiliki guru Az-Zuhairi, Amr bin Dinar, Abu Zubair, sesuai ya dengan tadi, karena Amr bin Dinar meriwayatkan dari Nafi' bin Jubair, otomatis sesuai, ini adalah muridnya di sini adalah Umar bin Dinar. Kemudian jar ta'dilnya, wasiqahu Abu Zur'ah wa ghairuhu, mensiqahkan terhadap beliau ini Abu Zur'ah ila akhirih, bisa dibaca sampai akhir real jar ta'dilnya. Selanjutnya kita beralih pada perawi yang terakhir, Abi Shuraih Al-Khuzai, dan ternyata nama aslinya adalah Khuwailid bin Amr bin Sakhr. Kita salin untuk kita cari biografinya. Kita hapus saja. Kita pakai juga nama ininya.
tadi ketemu loh. Khuwailid bin Syarih. Kita lihat lagi, cross check nama ininya, nama aslinya Khuwailid bin Amr ya. Kita cari ulang perawi terakhir ini, Khuwailid bin Amr, maaf. Nah, ketemu. Ini dia Khuwailid bin Amr atau Abu Syarih. Ini Abu Syarih Al-Khuzai atau Khuwailid bin Amr qila Abdurrahman, masyhur dengan nama Khuwailid bin Amr bin Sakhr. Dengan murid-murid ini, selanjutnya ini muridnya adalah berguru kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Abdullah bin Mas'ud, dan memiliki murid yaitu Sa'id al-Maqburi, Sufyan bin Abi al-Auja'i, Nafi ila akhirih. Kemudian itu sedikit menjelaskan mengenai biografi perawi hadis ini. Selanjutnya adalah mengenai syarah dari hadis tersebut. Nah, untuk syarah hadis kita kembali ke sini. Mari ke tasnif. Kita bersihkan dulu kitab yang kita pakai, lantas kita centang syuruhul hadis. Oke. Selanjutnya kita ini dulu, kita salin matanya. Maka naiminu billahi wal khawf. Kita pakai matan ini, fal yuhsin ila jarihi, dan juga pakai matan fal yukrim dhaifah. Cukup, kita pakai ini saja. Nah, ini ditemukan ada di kitab Ikmalul Mu'allim bi Fuadil Muslim. Maka naiminu billahi wal yawmil akhir, ini yang matan dari Sahih Muslim ya. Tapi sebenarnya ini satu pembahasan, jadi bisa kita pakai kitab syarah yang manapun, meski dengan periwayatan yang berbeda, tapi masih dengan pembahasan yang sama. Maka naiminu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi, matanya pun sama persis. Jadi sebenarnya bisa kita pakai dari matan hadis manapun. Ini kita ambil dari yang al-bayan wa ta'rif saja ya. Makanya ini asbabul wurud, maaf. Ini qala Ibnu Numair an Amir an Sufyan an Amr annahu sami'a Nafi ila akhirih. Ini masih dengan matan yang sama. Mungkin bisa ini ada di bab ikramil jar wa dhaif wa luzumis sumti illa 'anil khair. Bab mengenai memuliakan tetangga. Aquluhu man kana yu'minu billahi wal akhir ila akhirih. Mari kita ini terjemahkan dengan bantuan ChatGPT.
Dan sabdanya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia jangan menyakiti tetangga, dan dalam hadis lain hendaklah berbuat baik kepada tetangganya, dan dalam hadis lain maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Makna diri semua itu adalah barang siapa yang berpegang teguh pada syariat Islam. Jadi yang dimaknai dengan yu'minu billahi wal yawmil akhir itu berpegang teguh pada syariat Islam, maka wajib baginya memuliakan dan berbuat baik kepada tetangganya, dan Rasulullah memerintahkan itu kepada orang-orang yang beriman. Sebenarnya merupakan penjelasan tentang hak-hak tetangga. Jadi hadis tersebut merupakan hadis yang menjelaskan tentang hak-hak tetangga serta anjuran untuk menjaganya dengan baik. Nah, ini di sini juga ada keterangan mengenai yang dimaksud dengan jar ya, mengenai tetangga juga. Tetangga itu konteksnya seperti apa? Bagaimana ketika memiliki dua orang tetangga yang harus diberi hadiah itu siapa? Maka kepada yang pintunya paling dekat dengan. Jadi yang dimaksud tetangga adalah yang terdekat dari segi jarak ya. Kemudian kita kembali lagi ke Maktabah Syamilah. Selanjutnya setelah mengetahui mengenai syarah hadisnya, aspek selanjutnya yang akan kita cari adalah asbabul wurud dan juga qaribul hadis. Maaf, belum diganti settingan bahasa. Al-Bayan wa Ta'arif. Kita gunakan kitab Al-Bayan wa Ta'arif. Kita salin lagi matan hadisnya. Ditemukan di kitab Al-Bayan wa Ta'arif asbabul wurud dari hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Untuk mengetahuinya, mari kita minta bantuan. Maaf, belum diganti settingan bahasa. Terjemahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam hadis lainnya. Adapun sebab turunnya hadis ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami' al-Kabir bahwa dari Muhammad bin Abdullah bin Salam bahwa ia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Tetanggaku telah menyakitiku." Maka Rasulullah bersabda, "Bersabarlah." Lalu ia datang lagi untuk kedua kalinya dan berkata, "Tetanggaku telah menyakitiku." Rasulullah kembali bersabda, "Bersabarlah." Kemudian dia datang untuk ketiga kalinya dan berkata, "Tetanggaku telah menyakitiku." Rasulullah pun bersabda, "Ambillah barang-barangmu, letakkan di jalan. Jika ada orang lewat, katakanlah, tetanggaku telah menyakitiku." Maka orang-orang pun akan melaknatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Jadi asbabul wurud dari hadis tersebut adalah ketika
Muhammad bin Abdullah bin Salam itu disakiti oleh tetangganya sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah memerintahkan beliau menaruh barang-barangnya di jalan sembari mengatakan bahwa tetangganya telah menyakitinya agar orang-orang melaknat tetangganya tersebut. Lantas Rasulullah bersabda hadis tersebut, maka la yu'minu billah ila akhirih. Demikian mengenai asbabul wurud hadis tersebut. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai gharibul hadis. Sebelumnya Bapak mohon maaf, disclaimer, sebelum membuat video ini saya telah berusaha mencari gharibul hadis. Dari hadis ini saya menggunakan kata jar dan juga dhaif. Dari semua matan ini, yaitu maka na yuminu billahi wal yaumil akhir ila akhirih, ini saya menggunakan kata jar dan juga dhaif serta yasmut. Namun saya belum menemukan, tapi pada video kali ini saya akan coba mencari lagi gharib hadis dari hadis tersebut. Kita gunakan al-gharib wal ma'ajim. Belum diganti ininya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Al-gharib wal ma'ajim. Wah, ini belum dihapus. Bayan wa ta'arif dulu. An-nihayah juga. An-nihayah fi gharibil hadis. Oke. Saya di sini memilih kata jar dan juga dhaif. Oke, sini ditemukan, namun bukan bukan pengertian jar secara langsungnya, gitu Pak. Jar. Oke, demikian Bapak sedikit hasil pencarian saya berkaitan dengan informasi-informasi dari hadis tersebut. Kurang lebihnya saya masih butuh banyak belajar lagi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya belajar. Nanti mohon bimbingannya Bapak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.